Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Salafi Channel. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, pasti ibu-ibu atau teman-teman semua akan selalu mempersiapkan makanan apa sih untuk berbuka puasa atau makanan apa sih untuk sahur. Sebetulnya banyak sekali tips dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Nanti saya share ya tipsnya. Selama bulan Ramadan ini saya mulai mengerjakan Ramadan Journal Formal. Ini saya beli itu udah 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023, tapi belum pernah saya isi. Nah, di sini juga terdapat tips-tips yang jitu sih buat teman-teman atau buat ibu-ibu yang pengen pengen masak tapi praktis. Mungkin untuk ibu-ibu pekerja yang memang waktu untuk memasaknya itu terbatas. Nah, di sini ada tips-tipsnya nih biar kita selalu bisa membagi waktu kita. Nah, yang pertama ada 6 jurus persiapan memasak selama Ramadan. Yang pertama adalah cek stok bahan makanan dan bersihkan dapur kita. Kalau menurut saya pribadi, pertama yang bikin ibu-ibu atau teman-teman mood untuk masak itu adalah dapur yang bersih dan tertata rapi. Kalau saya pribadi sih inginnya ya dapur kita bersih dulu baru kita mood untuk masak gitu. Jadi sebelum bulan puasa atau misalkan nggak harus sebelum bulan puasa, sekarang pun kalau misalkan sebelum kita masak untuk buka puasa, boleh kita beres-beresin dulu dapurnya. Mungkin kalau kita bosan kita boleh ubah tata letak penyimpanannya gitu. Nggak perlu dibongkar dapurnya, nggak perlu. Jadi misalkan mengubah tata letak bumbunya, mengubah tata letak wajan-wajannya, boleh aja sih biar nggak bosan aja, biar mood juga untuk masak. Selain membersihkan dapur supaya mood kita naik untuk masak, itu cek stok bahan makanan yang ada di dalam kulkas kalian. Jadi sebelum kita preparation, boleh kita buka-buka kulkas dulu. Ternyata ada sisa makanan ini, misalkan gitu. Daripada kita buang dan ternyata masih bagus untuk dimasak, kita masukkan ke dalam menu. Misalkan bahan makanannya apa, yaudah deh kita buat bahan yang sesuai bahan sisa itu gitu. Daripada terbuang dan mubazir, mending kita langsung buat aja menu-menu simpel aja. Misalkan adanya wortel sama kol, misalkan sisanya ya udah kita bikin bala-bala aja, dan kita punya tepung terigu kita bikin bala-bala. Kan simpel ya, nggak perlu kita harus muter otak lagi untuk beli segala macam bahan makanan. Jadi pergunakan bahan yang masih ada biar nggak mubazir ya. Yang kedua, siapkan bumbu dasar. Nah, bumbu dasar itu penting sih menurut saya sebagai ibu-ibu beranak 2. Jadi bumbu dasar itu penting. Pasti teman-teman atau ibu-ibu semua yang sering masak akan selalu sudah membuat si bumbu dasar ini. Bumbu dasar itu ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar hitam untuk bikin semur dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan aja dengan kesukaan masakan di keluarga teman-teman semua. Misalkan lebih suka bikin tumis-tumisan biasa, oseng-oseng biasa, bisa siapkan bumbu dasar putih. Lalu untuk misalkan bumbu dasar kuning, bikin acar kuning dan lain-lain. Kalau suka yang pedas-pedas, bikin bumbu-bumbu balado gitu. Sebagai dasar bumbunya itu bumbu dasar merah. Yang hitam tadi yang bumbu dasar semur tadi. Jadi kalau misalnya kita udah preparation bumbu dasarnya, pada saat kita buka, kita sahur, kita tinggal masukin aja bumbu dasarnya, terus oseng-oseng apa bikin sup atau bikin apa, udah gampang, udah jadi gitu. Jadi nggak perlu kita harus potong-potong bawang lagi, potong-potong ini itu lagi, dan itu makan waktu yang cukup lama sebetulnya ya. Tips yang ketiga adalah buat daftar menu berbuka dan sahur. Nah, ini cukup penting sih menurut saya. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan boleh di list dulu. Misalkan kita bikin siklus menu deh, gitu, bikin siklus menu bebas. Berapa hari kita diskusikan aja bersama keluarga kita, pasangan dan anak kita mau bikin siklus menu misalkan 7 hari, tapi
Berarti menu hari ke-8 itu balik lagi ke menu hari pertama. Atau misalkan mau bikin siklus menu 10 hari, boleh. Berarti nanti dalam 1 bulan Ramadan itu 3 kali balik siklus gitu. Jadi hari ke-11 akan balik lagi ke menu pertama gitu. Bikin siklus menu 10 hari itu oke sih. Untuk buka sahur menunya apa aja kayak gitu. Terus itu juga akan memudahkan kita untuk belanja bahan makanannya biar kita nggak out of nggak kelebihan belanja. Misalnya kita udah terpatok, udah punya tujuan nih, menu ini oke, saya harus belanja A, B, C, D, E gitu. Nah yang keempat itu tadi belanja bahan sesuai kebutuhan, karena kita sudah tahu menunya apa. Kalau kita ngawang-ngawang nih hari ini, jadi gimana besok deh menunya, ternyata pas besok harus beli A, B, C, D, E. Ternyata pas ke pasar, mata kita kan biasanya mata ibu-ibu ya gitu, jadi kayak udah beli ini beli itu jadi nggak fokus gitu lah. Jadi kalau misalkan kita udah punya daftar menu, biasanya kita akan lebih fokus, kita belanja aja nih apa yang harus kita beli. Meskipun memang ibu-ibu nggak bisa gitu sih, kadang ada aja ya misalkan itu kayaknya perlu beli deh, padahal nggak penting-penting aman. Itu mah biasa ibu-ibu ya. Nah yang kelima adalah sediakan frozen food atau lauk kering. Nah sebenarnya ini dimaksudkan bukan hanya kita beli aja nih misalkan frozen food, apapun frozen food kita stokin banyak-banyak. Tapi kalau misalkan pengen lebih sehat, kita bikin frozen food sendiri. Jadi misalkan kita bikin nugget sendiri, kita bikin pangsit sendiri, kita bikin somai sendiri, banyak lah yang bisa kita jadikan frozen food gitu. Dan kita bikin sendiri biar lebih sehat, biar kita lebih tahu komposisinya apa aja, dan kita bisa atur masukkan garam atau misalkan gula penyedap itu seberapa banyak kita bisa atur itu. Jadi buat ibu-ibu semua, kalau kita mau sediakan frozen food atau lauk-laukan kering, kayak bisa bikin Mustafa kering gitu kan, Mustafa kentang, boleh juga di stokin buat bulan Ramadan. Jadi jaga-jaga nih, kalau misalkan kita sahurnya telat, kita nggak direncanain ya sahur telat. Kalau misalkan nih agak telat-telat dikit, pas bangun wow udah jam 4, langsung lah kita bisa goreng sangseng goreng, bikin nasi, tinggal makan sama itu, nggak lama. Oke, itu tips kelima. Dan tips keenam adalah food preparation. Jadi food preparation itu setelah kita belanja nih bahan-bahan apa aja yang kita perlukan, kita bersihkan dulu. Jadi nggak langsung masuk ke resek, masuk ke kulkas, belum dicuci, belum di apa. Nggak, sebenarnya itu kurang bagus sih. Bagus sih kita pas setelah kita beli bahan makannya itu, nyampe rumah kita bersihin dari akar, tanah, atau kotoran atau apapun tuh. Lalu kita masukkan ke dalam box, box penyimpanan makanan, baru kita masukkan kulkas. Jadi atau misalkan yang buat H-1 kita masak, kita potong-potong dulu. Jadi pas sahur nih udah wow enak banget, tinggal cemplang bumbu dasarnya udah ada, terus menunya udah ada, bahan-bahannya udah dipotong-potong, udah bersih. Kayaknya 10 menit sampai 15 menit itu udah cukup deh untuk preparation. Maka tergantung menunya ya. Kalau misalnya menunya simple, semua juga akan jadi simple sih. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena kita di sini ingin saling sharing ilmu ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin berbagi tips atau jurus persiapan memasak selama bulan Ramadan, atau misalnya punya menu-menu yang hebat, atau misalnya menu yang simple, menarik, praktis lainnya, boleh kita saling sharing di kolom komentar. Teman-teman jangan juga lupa untuk subscribe, like video ini, dan terus mengikuti Islami Channel untuk kedepannya ya. Terima kasih ya supportnya. Bye.